Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabina Oktaviani dengan NIM Dodo 0966 dari Program Studi Manajemen RA2 semester 4. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi syarat perkuliahan dengan mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Faisal Mabtuhi SEMM. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi singkat. Yang pertama ada konsep dasar perilaku organisasi, yang kedua teori perilaku dan model perilaku organisasi, yang ketiga perilaku individu, perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi, yang keempat teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi, yang kelima ada nilai, sikap, dan kepuasan kerja, dan yang terakhir yaitu membangun kerja tim yang efektif. Ada beberapa konsep dasar dalam perilaku organisasi. Yang pertama itu ada individu di dalam organisasi. Yang pertama itu pastinya dari dalam individu terlebih dahulu ya. Nah, melibatkan studi tentang motivasi, kepribadian, sikap, persepsi, pembelajaran individu dalam konteks kerja. Yang kedua ada kelompok di dalam organisasi. Tentunya di dalam organisasi itu pastinya ada kelompok. Nah, di dalamnya itu seperti menyelidiki interaksi antar individu yang membangun kelompok tersebut, dinamika kelompok, kepemimpinan, komunikasi, dan konflik dalam organisasi. Pastinya dalam organisasi itu ada konflik. Yang ketiga ada struktur organisasi. Nah, di dalamnya itu fokus kepada desain organisasi, struktur hierarki atau budaya organisasi, sistem reward atau mekanisme kontrol. Yang keempat ada perilaku organisasi. Dalam perilaku organisasi itu harus mengamati perilaku organisasi secara keseluruhan, termasuk interaksi, individu, kelompok, atau struktur organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kelima itu ada perubahan organisasi. Nah, organisasi itu harus berubah menjadi yang lebih baik tentunya. Nah, menyelidiki proses perubahan organisasi itu harus mempunyai strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dan yang terakhir ada kepemimpinan dan motivasi. Dalam memimpin dan motivasi merupakan peran kepemimpinan dalam menghadapi perubahan. Dan pemimpin itu harus mengarahkan dan memotivasi dan menginspirasi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang kedua ada teori perilaku dan model perilaku organisasi. Teori perilaku yang pertama ada teori X dan teori Y dari Douglas McGregor. Nah, teori X ini menyatakan bahwa manusia itu cenderung malas, tidak suka bekerja, dan membutuhkan pengawasan ketat. Sebaliknya, teori Y itu menyatakan bahwa manusia itu secara alami menyukai pekerjaan, kreatif, dan memiliki motivasi intrinsik. Yang kedua ada teori kontingensi. Menurut Fred Fiedler, menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung kepada kesesuaian antara gaya kepemimpinan tersebut dan situasi tertentu di dalam organisasi. Yang ketiga itu ada teori keadilan menurut Adam dan Greenberg, menyatakan bahwa persepsi karyawan itu mengenai keadilan dan distribusi reward atau prosedur, interaksi sosial, dan informasi akan mempengaruhi kinerja mereka sendiri. Nah, selanjutnya ada model perilaku organisasi. Model perilaku organisasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada model sistem sosial. Menurut Katz dan Kahn, menggambarkan organisasi itu sebagai sistem sosial yang kompleks, di mana strukturnya, teknologinya, lingkungannya, dan orang itu saling berinteraksi dan berdampak satu sama lain. Model perilaku organisasi modern. Yang pertama ada teori kepemimpinan situasional menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard, menekankan bahwa gaya kepemimpinan itu harus efektif,
tergantung pada tingkat kesiapan atau kedewasaan bawahan. Yang kedua ada model empowerment. Menurut Gary Wolf, mengedepankan pemberdayaan karyawan melalui delegasi wewenang, otonomi, dukungan, dan pengakuan untuk meningkatkan kinerja dan motivasi. Yang terakhir ada model kepuasan kerja dan keterlibatan karyawan, memahami hubungan antara kepuasan kerja, keterlibatan karyawan, kinerja organisasi, dan dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang ketiga itu ada perilaku individu, perilaku kelompok yang berpengaruh terhadap organisasi. Perilaku individu ada motivasi, sikap, kepribadian, persepsi. Nah, kalau perilaku kelompok itu seperti dinamika kelompok, kepemimpinan kelompok, konformitas, dan kepuasan kelompok. Di dalam perilaku individu dan perilaku organisasi sangat berpengaruh terhadap organisasi. Yang pertama, kinerja organisasi. Perilaku individu dan kelompok yang efektif, kooperatif, dan berorientasi pada tujuan organisasi dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Yang kedua, ada budaya organisasi. Perilaku individu dan kelompok yang terinternalisasi dalam budaya organisasi akan membentuk norma, nilai, dan etika yang dianut oleh organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada inovasi dan adaptasi. Perilaku individu dan kelompok yang terbuka, inovatif, adaptif akan membantu organisasinya dalam menghadapi perubahan, bersaing, berkembang di lingkungan yang dinamis. Yang keempat itu ada kepuasan dan retensi karyawan. Lingkungan kerja yang mendukung, kolaboratif, dan memperhatikan kebutuhan individu dan kelompok akan meningkatkan kepuasan, keterlibatan, dan retensi karyawan dalam organisasi. Yang keempat ada teori motivasi dan penerapannya dalam organisasi. Yang pertama ada teori motivasi. Menurut teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, memaparkan bahwa kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan ke 5 tingkatan. Hierarki dimulai dari kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan, sampai aktualisasi diri. Penerapan teori motivasi dalam organisasi. Yang pertama ada reward dan pengakuan. Memberikan reward seperti bonus, penghargaan, atau pengakuan atas pencapaian karyawan untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedua ada pemberdayaan atau empowerment. Memberikan karyawan otonomi dalam mengambil keputusan, tanggung jawab, dan kebebasan dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Yang ketiga ada pengembangan karir. Menyediakan peluang pengembangan karir, pelatihan, program pengembangan kompetensi untuk memberikan tantangan dan motivasi kepada karyawannya. Yang kelima ada nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Yang pertama nilai. Nilai itu sangat penting dalam organisasi. Nilai merupakan keyakinan, prinsip, atau standar yang dipegang oleh individu atau organisasi sebagai pedoman untuk bertindak dan membuat keputusan. Nilai-nilai yang dipegang oleh individu dan organisasi itu dapat mempengaruhi budaya, perilaku, dan keputusan yang akan diambil dalam organisasi. Sikap itu sangat penting dalam lingkungan kerja. Kenapa? Sikap merupakan evaluasi positif atau negatif individu terhadap suatu objek, orang, atau situasi yang mempengaruhi perilaku dan interaksi lingkungan kerja. Sikap yang positif terhadap pekerjaan, rekan kerja, atasan, dan lingkungan kerja secara keseluruhan dapat meningkatkan produktivitas, kolaborasi, dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan evaluasi individu terhadap sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka itu terpenuhi dalam lingkungan kerja. Tingkat kepuasan kerja yang tinggi dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, kinerja, dan retensi karyawan. Yang keenam atau yang terakhir ada membangun kerja tim yang efektif. Ada beberapa cara untuk membangun kerja tim yang efektif. Yang pertama ada komunikasi yang efektif.
Berkomunikasi secara terbuka, jelas, dan jujur dengan anggota tim untuk memastikan pemahaman yang sama dan menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, ada tujuan dan peran yang jelas. Menetapkan tujuan tim yang jelas dapat dilakukan dengan baik. Yang ketiga, kolaborasi dan keterlibatan. Mendorong kolaborasi, partisipasi, dan keterlibatan keputusan dan penyelesaian. Selanjutnya, kepemimpinan yang mendorong. Memiliki pemimpin yang mendorong, mendukung, memberikan saran atau arahan untuk mengarahkan tim itu sangat baik untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, ada penyelesaian konflik dengan dewasa. Nah, setiap konflik itu harus diselesaikan dengan baik, seperti mendengarkan semua pihak gitu, mencari solusi bersama, terus juga menjaga hubungan yang baik di antara anggota tim. Selanjutnya ada pembangunan kepercayaan. Di dalam organisasi itu tentunya kita tuh harus, setiap tim itu harus saling percaya melalui transparansi, konsistensi, integritas, dan menghormati perbedaan pendapat. Nah, cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you.